datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Ananta Suryanto. NIM saya 212027. Saya dari Prodi Teknik Komputer angkatan 21. Dalam video ini kita akan menjelajahi atau membahas gitu isu-isu etika yang muncul sehubungan dengan penggunaan komputer dan teknologi informasi. Kita akan membahas tentang privasi, keamanan data, tanggung jawab pengguna, dan serta dampak sosial dan moral gitu dari pengembangan teknologi. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini, kita dapat membentuk komunitas teknologi yang bertanggung jawab dan beretika. Oke, yang pertama itu kita akan membahas privasi dalam era digital gitu. Privasi, pengertian dari privasi itu sendiri adalah salah satu isu utama yang muncul dalam penggunaan komputer dan teknologi informasi. Dalam dunia digital yang terus berkembang ya, seperti ada data pribadi kita sering dikumpulkan atau digunakan oleh berbagai pihak tanpa pengetahuan atau persetujuan kita itu. Nah, ini melibatkan pengumpulan data oleh perusahaan besar seperti Facebook, Google, atau Amazon untuk tujuan pemasaran yang bertujuan gitu untuk keuntungan ekonomi. Namun beberapa contoh gitu melihat masalah privasi ya di luar aspek ekonomi, seperti ketika perusahaan raksasa seperti Equifax yang lebih tepatnya sebuah lembaga pelaporan kredit mengalami pelanggaran data besar gitu pada tahun 2017. Data sensitif jutaan ini penggunaan bocor, dan ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi privasi pengguna dan mendorong kebijakan yang transparan mengenal pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Yang berikutnya adalah keamanan data dan pengamanan informasi. Pengertian dari pengamanan data itu sendiri adalah isu yang penting dalam komputasi. Semakin banyak data yang disimpan secara digital, semakin besar pula ancaman terhadap keamanan data tersebut. Serangan cyber yang dilakukan oleh peretas gitu dapat menyebabkan kerugian finansial gitu. Habis itu yang dampaknya lagi contohnya lagi pencurian identitas atau kerugian reputasi yang signifikan gitu. Contohnya pada tahun 2013 kasus ya. 2013 Target Corporation mengalami serangan cyber yang mengibatkan pencurian data gitu. Sekitar ada 110 juta konsumen yang datanya dicuri gitu oleh peretas itu sendiri. Mungkin untuk dijual kali ya, baru untuk mengatasi isu ini perusahaan atau individu harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat gitu, seperti enkripsi data, perlindungan dari serangan phishing, dan kebijakan keamanan yang ketat gitu. Oke. Oke, selanjutnya pengguna dalam penggunaan teknologi. Tanggung jawab pengguna adalah aspek yang penting dalam etika komputasi. Pengguna harus juga menyadari implikasi dan tindakan mereka dalam menggunakan teknologi yang bertanggung jawab. Penyebaran konten yang berbahaya atau hoax di media sosial dapat menyebabkan dampak sosial yang negatif, seperti kebencian, polarisasi, atau kerusakan reputasi individu. Misalnya persebaran berita palsu atau hoax yang mempengaruhi pemilihan umum, atau penyebaran informasi yang merugikan kehidupan seseorang. Oke, oleh karena itu pentingnya bagi pengguna untuk memverifikasi informasi sebelum membagikan, memahami etika digital
dan memenuhi pedoman perilaku online. Yang selanjutnya, dampak sosial dan moral dari pengembangan dan penggunaan teknologi. Pengembangan dan penggunaan teknologi juga memiliki dampak sosial dan moral yang signifikan. Kemajuan dalam kecerdasan buaya AI dan atau otomatisasi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Dalam konteks pekerjaan, AI ini juga udah ya menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai industri, menghasilkan menghasilkan penggunaan struktural dan kesenjangan ekonomi gitu. Di sisi lain, teknologi juga memberikan manfaat sosial yang luar biasa, seperti kemampuan untuk merediksi peristiwa alam yang berpotensi mengurangi kerugian manusia. Uh, Baru penting untuk mengembangkan teknologi dengan memperhatikan dampak sosial lebih luas dan mempertimbangkan implikasi etis dalam desain dan implementasinya. Baru dampak dampak moral yang selanjutnya, dampak moral dari pengembangan penggunaan teknologi. Selain dampak sosial, pengembangan dari penggunaan teknologi juga menimbulkan ya beberapa etis yang kompleks. Contohnya, penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambil keputusan kritis, seperti penggunaan AI dalam sistem peradilan pidana, memunculkan pertanyaan tentang keadilan, diskriminasi, dan pertanggungjawaban. Contoh lain adalah penggunaan robotika dalam perang atau penggunaan drone untuk pembunuhan jarak jauh gitu, yang memunculkan pertanyaan etika tentang kehidupan manusia, keadilan dan moral. Selanjutnya adalah studi kasus ya, untuk memberikan contoh yang lebih konkret gitu. Mari kita lihat beberapa studi kasus yang menyoroti isu-isu etika dalam komputasi. Eh, Contoh pertama adalah skandal Cambridge Analytica yang telah kita bahas sebelumnya. Perusahaan ini menggunakan data pengguna Facebook atau tanpa izin untuk mempengaruhi pemilihan umum. Contoh lainnya, pelanggaran privasi dan keamanan data yang terjadi pada perusahaan Yahoo, Marriott, atau TikTok gitu. Studi kasus ini menekankan pentingnya perlindungan privasi dan keamanan bagi individu perusahaan. Oke, lanjut yang keenam, masa depan komputasi dan etika ya. Dalam bab terakhir, kita akan melihat ke masa depan komputasi dan isu-isu etika yang akan muncul dengan perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, atau komputasi awan. Tantangan etika akan semakin kompleks. Oleh karena itu, bagi kita untuk terus gitu memperhatikan isu-isu ini, untuk mengadopsi pedoman etika kita yang baik dan mengatur perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip moral yang kuat gitu. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam video ini kita telah membahas isu-isu etika yang muncul dalam penggunaan komputer dan teknologi informasi. Contohnya seperti privasi, keamanan data, tanggung jawab pengguna, serta dampak sosial dan moral dalam beberapa isu utama yang harus kita perhatikan. Dengan memahami isu ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita semoga dapat memastikan bahwa teknologi yang digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat keseluruhannya. Mari kita menjadi pengguna teknologi yang beretika dan membangun dunia digital yang lebih baik. Oke, saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.